sekarang kita mau lihat dulu ya komentar-komentar para master dari GCV. Baik, selamat datang kembali di channel JF Network. Kali ini kita mau bahas kembali tentang Pi Network. Nah, oke ya, karena hari ini adalah tanggal 19 Maret 2025 dan kemarin itu adalah Pi Day yang menjadi waktu yang ditunggu-tunggu ya, hari yang paling ditunggu-tunggu oleh para pioneer yang mungkin sedang berharap dengan GCV. Nah, sekarang kita mau bahas apakah GCV terjadi atau enggak, dan apakah isu-isu yang terjadi ini sekarang bagaimana, dan kita mau update ya teman-teman untuk hari ini tentang Pi Network. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Oke ya, selamat datang kembali para pioneer, para penambang, para pencet petir ya, jeder kita pencet petir dulu. Oke, kita sudah pencet petir lagi ya teman-teman ya. Jadi ini Pi Network saya juga sudah bikin banyak tutorial tentang Pi Network, dimana teman-teman tuh yang mungkin kesulitan dengan KYC atau KYC atau verifikasi data diri ya, untuk melalui proses agar bisa ke mainnet dan bermigrasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman ya mungkin yang saat ini, kemarin itu kan ada dua sekte ya sekarang nih, sekte pemuja GCV, dan yang satunya itu adalah sekte yang memang mungkin ya logik aja ya, bermain logika aja mengenai koin kripto. Nah, mungkin saya di sini nih ya termasuk yang tengah-tengah aja lah ya. Menurut saya ya GCV oke, nggak GCV juga oke ya, seperti itu aja. Nah, kita mau lihat dulu karena kemarin itu saya itu banyak sekali dibilang tunggu saja tanggal 14 Maret. Bahkan saya sampai lupa ternyata sekarang itu adalah tanggal 19 ya. Sekarang kita mau lihat dulu ya komentar-komentar para master dari GCV. Nah, kemarin saya bilang ya di konten saya yang lain ya, ada teman-teman bisa cek di kontennya, nanti tak berikan linknya. Di sini kan saya nginfo ya, GCV Biangkero kegaduhan ya. Ya menurut saya memang kegaduhannya itu GCV sebenarnya dengan Picoin tuh nggak jadi soal. Yang jadi soal tuh GCV ya. Di sini saya dikomentari oleh Bang Heri Mali katanya, konten-konten orang gila. Buka pikiran dan otak lo biar tahu yang benar tentang Pi Network. Oke ya, ini saya terima. Memang saya ini orang gila ya. Nah, ini ada dari HS Iwan Google ya. Ya, komen saya tentang video Anda. Saya setuju kalau Anda jujur bahwa Anda kurang paham atau kurang sering membaca info ya. Terus intinya di sini itu, jadi menurut Pak Iwan katanya itu GCV tidak ada yang salah karena memang dari awal koin Pi diciptakan bukan untuk dijual belikan di exchanger ya. Dan itu terbukti adanya beberapa fase untuk pengembangan e-commerce dan juga ekosistem di Pi browser. Jadi kalau patokan Anda nilai token di bursa akan sama nilai koin di Pi ekosistem, dan tolong buktikan kalau memang jaringan Pi Network sudah terbuka penuh atau terima apa adanya dari di bursa. Kenapa pengiriman token Pi ke dompet ke Pi browser selalu ditolak atau tidak bisa? Karena kalau jawaban saya, jaringan di bursa itu Web 2, berbeda dengan jaringan Pi browser itu Web 3. Mungkin itu hanya strategi Mr. Nicholas dan core team untuk mengenalkan koin Pi lebih luas, dan pengumuman resmi ya itu pada tanggal 14 Maret 2025. Ya, jadi intinya kalau yang exchanger itu, yang exchange, yang bursa katanya itu Web 2 ya. Kalau yang Pi browser itu Web 3. Katanya intinya seperti itu ya. Apakah benar seperti itu ya? Oke. Kemudian di sini ada Putra Sulung nih ya katanya. Ya, intinya gini lah, mereka itu lebih percaya dengan kata para founder dari Pi Network ya. Intinya seperti itu, dan masih percaya dengan stablecoin ya. Jadi bukan, katanya sih saya abal-abal kayak gitu ya. Oke lah ya. Oke, jadi kalau memang seperti itu, jadinya mereka tetap kekeh dengan GCV lah, intinya seperti itu Bang Putra Sulung. Oke, siap ya. Nah, ini ada Bang Ujang Suryadi. Wah, hebat nih ilmunya, udah melebihi penciptanya Pi. Wah, salut. Tapi tunggu, ada apa nanti tanggal 14 Januari? Sehat selalu ya bos, jaga koin Pimu. Oke, siap bosku ya. Nah, ini lagi Alek nih ya. Biangkeronya itu ente ya. Channel sok pandai ya. Jika Anda lebih pandai, coba buktikan buat seperti Pi Network. Wah, saya berani meyakinkan kalau saat GCV tembus, Anda pasti menikmati dengan kemunafikan dan rasa tidak tahu malu terhadap tim GCV. Nah, kayak gitu. Jadi dipikir saya menikmati, ya jelas menikmati ya. Kalau saya jawab langsung ya jelas menikmati gitu kan. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Ini banyak tim-tim GCV yang menurut saya banyak
ya nyerang-nyerang gitulah ya. Tapi saya sih nggak jadi soal ya, dengan mau dibilang saya tim anti GCV atau apapun ya, terserah saja, karena saya netral aja. Saya ini nggak peduli dengan koin apapun. Saya pedulikan adalah satu, koin ini bermanfaat untuk kehidupan saya dan manusia yang lain itu apa. Kalau bermanfaat ya saya support, saya juga akan incas di situ ya. Ini salah satu komentar. Kemudian di sini ada yang menarik lagi nih teman-teman ya, ini saya akan tampilkan ya. Ini dari Pak Rudi Purwanto. Wes, ini mantap ini ya. Dia postingnya cukup panjang teman-teman ya. Ini saya bacakan ya. Bagi Anda yang khawatir melihat harga Pi yang terus turun di exchange, saya tekankan sekali lagi bahwa harga Pi di exchange bukanlah nilai resmi. Dari Pi exchange adalah tempat manipulasi harga untuk kepentingan para whales atau para paus kayak gitu ya. Nilai resmi Pi hanya ada di ekosistem utamanya. Nilai tersebut dibentuk dengan metode algoritma bla 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 ya. Nah, selanjutnya di sini intinya tugas utama Startnode adalah konfigurasi ya. Jaringan Pi akan terhubung dengan benar ke jaringan Pi utama. Nah, dia menyajikan nih ya data-data bla bla bla, bahkan ini ada GitHub segala macam, dan intinya dia nggak sepakat ya dengan harga yang ada di exchange seperti ini ya. Jadi dia menyatakan siapapun yang berpikir GCV adalah penipuan, silakan pelajari lagi. Saya tidak melayani perdebatan. GCV pasti akan menang. Pi Network 2025. Oke, mantap. Ini berapi-api ini. Oke, Pak Rudi Purwanto. Saya menghargai pendapat Pak Rudi ya mengenai pendapatnya tentang GCV. Ya, silakan saja ya kalau memang bilang exchange itu palsu ya, artinya bukan harga resmi. Ya, ini yang menurut saya ini rada rancu gitu ya, saya bilang rada rancu. Kalau memang ini sekarang ya kan koinnya memang turun ya, ini memang sekarang di angka $1,1 ya, 1,1 dolar lah ya, lumayan sih masihan gitu ya. Kalau ini cuma nambang pencet petir sih masih lumayan aja, kalau punya 1000 ya dikaliin aja kayak gitu ya. Tapi apakah ini palsu gitu? Kalau memang Pi itu mau inklusif atau eksklusif nih? Kalau eksklusif hanya untuk orang-orang Pi aja lah, buat apa gitu? Gimana mau bermanfaat untuk manusia kayak gitu ya? Padahal kalau yang lain malah berusaha untuk bisa diterima oleh eksternal loh, bukan malah jadi kelompok hanya untuk orang dalam gitu loh, ordal gitu loh. Jadi saya bingung juga nih kalau ini harganya palsu, ini $1 ini palsu buat apa? Tapi kalau Bapak Ibu pelajari ya, ini loh yang kadang tuh kita nih butuh literasi tentang kripto. Saya ini bukan ahli kripto, saya juga baru saja mengenal kripto. Tapi saya mempelajari apa itu kripto, fundamental itu apa, cara kerjanya seperti apa, permainannya seperti apa. Ya memang di market itu banyak permainan. Nggak usah jauh-jauh, jualan tabung gas LPG 3 kilo aja itu banyak permainannya. Padahal ada barangnya ya, ada wujudnya aja bisa dipermainkan. Nah apalagi yang ini ya, koin digital ini yang katanya disebut-sebut katanya Pi Network akan menjadi stable coin. Dan yang nggak habis pikir tuh kadang banyak berita-berita tuh menurut saya hoax, yang bilang Donald Trump pakai Pi lah, perusahaan-perusahaan besar sudah pakai Pi lah. Nah ini yang saya tuh kadang nggak habis pikir dengan pemikiran yang apa ya, menurut saya tuh bikin narasi seolah-olah Pi Network itu sudah disetujui oleh pemerintahan dan macam-macam. Sekarang kalau ditanya, itu muncul dari ucapan siapa gitu. Bahkan menurut saya ya, ownernya pun, foundernya, penciptanya dari Pi Network itu sebenarnya ngerti isu-isu seperti itu, dan dia sebenarnya bukan nggak apa ya, ya dia membiarkan aja itu, biarkan aja jalan gitu. Nah menurut saya yang kadang nggak pas tuh kayak gitu ya, udah tahu koinnya buat macem-macem lah, ada yang memanfaatkan ya isu-isu tersebut untuk kepentingan pribadi yang kadang nggak pas menurut saya ya, dengan kasih berita hoax. Nah seperti itu. Nah ini kita langsung baca lagi yang lain. Nah dan ini ya, kemarin ini ya, ini ada Pak Nicole ya, Pak Nicholas vokalis, ini dia nginfo lah di acara Pi Day Fest ya, seperti itulah ya 2025. Dia menyebutkan katanya updatean terbaru dari Pi Network di hari Pi 2025 ya, ini panjang, cuman yang mau saya kritisi itu tentang ini ya, lelang domain Pi ya, lelang domain.pi, kemudian periode belanja di Pi Fest dimulai ya, perluasan aplikasi ekosistem mainnet dan perombakan UI ekosistem mainnet. UI itu tampilan ya teman-teman ya. Ini beberapa orang tuh menyatakan, wah kita harus apa ya, bukan harus sih, tapi kayak
harus ikut andil gitu loh dengan domain. Domain ini nih apa kayak gitu ya. Kalau saya menjelaskan ya dalam bahasa yang sederhana, domain itu kayak alamat gitu. Misalnya sebenarnya kalau kita mau mengakses sebuah file di sebuah server, itu sebenarnya alamatnya bukan kayak gini. Alamatnya tuh angka biasanya ya, misalnya 192 168 bla 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 bla. Biasanya ada seperti itu. Nah, untuk mempermudah, untuk mudah diingat, digantilah dengan sistem domain kayak gini. Jadi kan mudah diingat. Contoh sederhana, saya punya website ya. Nah, saya ini punya website ya. Ini domainnya itu adalah gfnetwork.net. Nah, ini domain ya, biar mudah ini untuk mengakses ke server hosting saya, tempat saya menyimpan. Jadi server itu kan isinya file-file ya, gambar, tulisan, macam-macam. Ini disimpan di komputer yang on 24 jam non-stop, gak pernah mati. Dan kita untuk mengaksesnya itu membutuhkan alamat IP. Nah, kalau kita ngapalin alamat IP kan sulit ya, karena bentuknya angka ya, kayak gitu. Nah, untuk mempermudah makanya ada sistem kayak gini ya, namanya domain, untuk mengingatnya lebih mudah seperti itu. Nah, jadi sama kalau Bapak Ibu atau siapapun ya yang di sini ya ingin membeli atau ikut lelang lah, bahasanya seperti itu. Penting nggak sebenarnya kita seperti ini ya? Karena saya ada yang bilang ya, ada yang bilang sih ya, saya cuman mengutip ya. Nah, bilangnya tuh ada yang menyatakan ya, saya baca-baca di sosmed tuh katanya bedanya kalau domain-domain yang biasa kayak punya saya ini web 2 ya, kalau yang di Pi Network itu web 3 ya, mungkin oke lah konsepnya di blockchain gitu. Tapi apakah ini sebenarnya hal yang baru gitu? Menurut saya enggak ya. Kenapa enggak baru ya? Nah, misalnya ini ya, kita bisa pesan di GoDaddy kayak gitu ya. Ini gfnetwork.com misalnya. Ini harganya sekian ini kayak gitu. Nah, kalau .py belakangnya ini ya, ini extensionnya namanya .py kayak gitu. Itu akan berjalan untuk di ekosistemnya Pi ya, seperti itu. Tapi apakah .py ini memang paling baru atau teknologi baru? Menurut saya enggak juga, karena sebenarnya sudah ada ya. Kita cek aja di sini ada namanya ENS. Jadi ini domain juga, tapi belakangnya .eth, itu Ethereum yang ngeluarin ya. Kita bisa lihat di sini ens.domains kayak gini. Ini juga blockchain teman-teman, sama kayak gitu. Bahkan di sini juga bisa dicek di unstoppable ya domainnya. Misalnya saya bikin nih gfnetwork.com kan sekian. Nah, terus misalnya saya mau ke web3 ya kayak gitu teman-teman. Saya bisa pilih nih misalnya .io, atau kita sini aja ke web3, kita pilih kayak gini. Kita bisa pilih namanya tuh, gfnetwork.x with you kan, macam-macam NFT. Misalnya saya mau jualan NFT atau mau bikin gfnetwork.wallet, .polygon misalnya seperti itu ya, macam-macam nih. Nah, jadi belakangnya tuh bisa extensionnya ini bisa macam-macam nih di Web3, dan ini ya teknologinya juga blockchain. Jadi kalau saya bilang ini hal baru ya enggak juga gitu loh. Jadinya ya udah biasa saja menurut saya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para pioner harus memiliki ini gitu, harus beli domain, ikutan lelang? Menurut saya kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua nggak ada kepentingan bisnis, menurut saya buat apa kayak gitu. Sekarang nggak usah lah ngomongin yang blockchainan. Bapak Ibu udah punya website web tuh nggak, website biasa kayak gini nggak? Nah, kalau nggak ya ngapain gitu loh, kecuali mau punya toko online, punya perusahaan kayak gitu-gitu ya worth it lah, masih oke. Apalagi mau masuk ke ekosistemnya Pi Network, menurut saya it's okay beli ikutan lelang kayak gitu. Dan biasalah kalau ada yang share, ada nama-nama perusahaan .py yang bilang perusahaan mobil lah, perusahaan apa, dibeli-beli domainnya ya silakan aja dibeli gitu loh. Silakan aja dibeli kayak gitu ya. Tapi kalau bagi para pioner menurut saya nggak harus dibeli kalau nggak ada kepentingan tertentu. Misalnya mau masuk ke platform atau masuk ke ekosistemnya Pi, menurut saya juga nggak usah dibeli seperti itu. Nah, jadi sekarang di pertanyaannya, setelah kita ngomongin ini dengan harga Pi yang seperti ini, nyatanya seperti ini, dibilang ini tempat serok lah, ya gimana ya? Kalau Bapak Ibu udah memahami konsep permainan di market ya akan mainnya ada banyak saling serok kayak gitu loh. Ya wajar aja sebenarnya. Nggak ada yang salah gitu loh. Makanya kita belajar gitu loh, belajar tentang trading kayak gini nih apa, ini banyak indikator, cara kerjanya seperti apa, kapan kita membeli, kapan kita menjual. Dan menurut saya ini ya perlu digarisbawahi ini yang paling penting lagi nih. Nah, lalu kenapa ini kok si core team ini jualan atau lelang domain.pi ini ya? Kalau kita baca ini ya, kita garis besar di sini nih, kita blok ini ya. Lelang
.py sepenuhnya dijalankan dengan mata uang CryptoPy. Orang perlu menggunakan Pi untuk menawar dan membeli sesuatu yang memiliki makna dan tujuan di dunia nyata. Tidak ada mata uang atau mata uang kripto lain yang diterima atau terlibat. Semua Pi yang diterima dari penjualan domain .py akan didedikasikan untuk ekosistem Pi, program pengembangan, acara, dan fasilitas utilitas Pi. Artinya si core team itu sekarang lagi cari duit ya, dia jualan, ayo sini gitu, kamu harus punya nih, masuk ke jaringan sini, ke ekosistemnya Pi, tapi syaratnya satu, kalau kamu punya bisnis, kamu harus punya domain nih ya, biar kamu punya platform apapun masuk ke sini syaratnya harus pakai domain Pi. Dan kalau mau beli ikut lelang punya domain ini, kamu tuh harus belinya pakai mata uangnya Pi ya, Pi kayak gitu. Artinya kalau kita belum punya Pi, maka kita bisa beli tuh. Belinya di mana? Ya tentunya di exchange ya. Ini kan pengoperasian dan perorganisasian lelang sangat tergantung pada blockchain Pi mainnet yang meningkatkan penggunaannya serta fitur-fitur khususnya seperti saldo yang dapat diklaim untuk pionir dan alamat multiplex ya, untuk pengguna cek yang memiliki Pi tetapi belum menjadi pioneer. Artinya ya orang-orang akan membeli, harapannya ya membeli koin Pi itu juga dicek ya, CEX centralized exchange ya, bursa tersentralisasi kayak gitu loh. Terus tadi ada yang bilang kalau harga koin Pi itu yang di exchange atau di bursa itu palsu. Nah ini gimana nih kalau orang yang nggak ikut nambang ya, orang yang perusahaan mau beli domainnya otomatis belinya di mana? Kan nggak mungkin nambang, belinya juga dicek di bursa kayak gitu loh. Artinya nanti kan uangnya akan di swap ya, uang fiat atau kripto yang lain akan di swap menjadi koin Pi kemudian untuk dibelikan domain. Artinya kalau melihat dari sini sih ya sebenarnya core team tuh cari duit, lagi butuh duit untuk ngembangin ekosistem. Karena ya sekarang mohon maaf ya, saya kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur nih kita cek aja ya. Nah kita sekarang lihat aja ya Bapak Ibu semua ya, teman-teman semuanya. Kita kalau cek di sini ya, di ini ekosistem ya. Di sini banyak app atau aplikasi atau platform apapun di sini ya. Di situ ada macam-macam. Kalau saya boleh bilang ya, ini udah jadul. Ya, udah jadul, ketinggalan zaman. Contoh ya paling sederhana aja. Kita ke games ya. Misalnya kita pilih salah satu aja nih, misalnya Pi Games ya, ini kan gamenya nih ya, walaupun ini pihak ketiga lah yang bikin ya, not a Pinet app ya, artinya pihak ketiga. Oke lah, kita coba aja karena ini ada di ekosistem, kita open app ya. Nah di sini ada tiga ya, yang 2048 ya, kita pilih salah satunya aja dulu ya, tes. Nah ini cara mainnya ya, itu dengan digeser-geser kayak gini ya, jadi akan menggabung-gabung kayak gini, nanti akan mendapatkan poin ya, atau poin skor itulah bilangnya. Nah kita gabung-gabungin gini aja. Nah sekarang kalau kita bilang ini sebuah game yang ada di ekosistem, sekarang pertanyaannya sama ini apa bedanya? Saya punya sebuah game simulator mining ya, ini ya juga mining juga, simulator ya, simulator artinya bukan mining asli ya. Kita cek ke bagian games, ini namanya Lemur Coin, tapi di sini saya ada BTC-nya. Bitcoin, Dogecoin, dan Litecoin ya. Apa bedanya sama ini? Crypto 2048. Ini udah lama, udah jalan. Nah. Ini konsepnya juga sama. Tuh. Sama kan? Nah, jadi kalau aku bilang nggak ada yang baru gitu loh, nggak ada yang fresh, nggak ada yang mind blowing menurut saya dari ekosistemnya di Pi untuk saat ini loh ya. Nggak tahu nanti setahun lagi kayak gitu. Tapi kan sebenarnya dari seperti ini kita kan bisa melihat ya kualitas dari platform atau beberapa apps yang ada di ekosistemnya Pi Network ya, ini akan menentukan harganya bisa melambung atau enggak itu. Kalau banyak orang menggunakan aplikasinya di ekosistemnya Pi Network, tentu orang minatnya untuk keminatannya untuk membeli koin Pi tentu tinggi karena akan masuk ke platform itu menggunakan fungsinya, mau nggak mau transaksinya harus pakai Pi. Nah baru deh harganya bisa melambung. Jadi kalau yang tadi itu bilang ya di komentar-komentar itu bilang begini begitu, menurut saya ya monggo aja. Nah sekarang Bapak Ibu gimana nih ya dengan melihat ini kenyataan ya, kadang mimpi itu tidak seindah dengan kenyataan ya. Mau gimana, mau hold atau mau sell. Nah, tapi mungkin dari beberapa Bapak Ibu itu ada
kesulitan dengan menjual ya, dengan menjual ke exchange bingung, karena ke exchange itu harus pakai KYC lagi, misalnya di OKX kayak gitu, bingung gitu. Ya saya cuma mau membantu aja, kalau Bapak Ibu bingung saya buatkan tutorialnya. Kalaupun bingung, saya akan bantu untuk bisa mencairkannya tokennya Bapak Ibu. Kalau misalnya kebutuhannya ada ya, ada kebutuhan dan harus menjual, saya bisa bantu. Silakan komentar nanti japri gitu. Saya bantu caranya menjual. Kalau misalnya bingung ya, misalnya bingung pengen menjual. Di sini saya hanya membantu, bukan menyuruh untuk menjual atau membeli ya. Monggo-monggo aja, itu terserah. Tapi konsepnya kalau memang butuh, keperluannya ada mendadak dan memang harus menjual koin P-nya tapi bingung cara jualnya gimana, takut ditipu orang, bla bla bla, saya hanya ingin membantu saja buat yang kesulitan menjual token P-nya ini. Karena apa ya, harganya pun di market naik turun kayak gini, mau nggak mau. Jadi kalaupun jual beli ya Bapak Ibu siap dengan harga yang di exchange ya. Kita nggak bisa pakai harga GCV ya. Silakan kalau mau GCV-an silakan lah ya, itu terserah yang mau GCV. Saya mah nggak gitu aja, saya pokoknya yang real bisa dijual, bisa dibeli dengan mudah, ya udah saya jalankan itu aja. Oke ya, kayak gitu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada yang nggak setuju ya, nggak apa-apa ya, karena semua orang bebas untuk berpendapat. Tapi ini apa, saya melihat yang dari fakta dan saya melihat potensinya ya, oke gitu loh. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah satu ya, intinya Bapak Ibu tuh jangan mudah percaya sama seseorang ya. Semua keputusan itu harus didasari dari hati nurani, dari pemahaman kita. Sebelum kita iya atau enggak, pelajari gitu. Mungkin aja leader-leadernya ya, karena saya melihat potensi dari Pi Network ini banyak yang memanfaatkan kesempatan ya. Kesempatan artinya sini registrasi bayar, nanti dijanjiin GCV harganya sekian-sekian, nanti tanggal 14 Maret, nanti tanggal berapa nggak tahu lah, ada tanggal-tanggal terus, tanggal-tanggal cantik yang katanya menjanjikan harga GCV. Sudahlah, kalau saya udah yang bisa, kalau ini mau lebaran butuh duit, mau jual aja. Lebih penting lebarannya ya, karena apa ya, kalau Bapak Ibu mau garap ada project lagi, silakan diklik di link di bawah, ada project mirip kayak gini dan ya udah dikerjain aja, dan gratis juga kok kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat, tetap berjuang ya, jangan pernah menyerah, tetap jeder. Selamat malam dan ciao.